السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الكريم. اللهم صل وسلم على نبينا وسيدنا المصطفى محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam pada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat maghrib dan isya yang Allah muliakan insyaallah. Kita masih membahas putar adab-adab dalam mencari rezeki, dan kita sedang membahas tentang ciri yang belum masuk di dalam adabnya. Kita kupas dulu tentang rahasia-rahasia rezeki. Di pertemuan kita yang lalu kita sudah bahas bahwa di antara keistimewaan rezeki adalah rezeki itu tidak akan pernah putus sampai kiamat. Artinya dia akan terus dicurahkan Allah kepada hamba sampai habisnya masa dunia. Kemudian rezeki itu tidak sama di antara manusia. Ada yang dilebihkan, ada yang disempitkan, dan itu punya tujuan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian rezeki itu mencari pemiliknya. Jadi ingat kembali bahwa kita ini walaupun berlari kemanapun, rezeki itu mendatangi kita. Bahkan lebih hebat perjuangan rezeki mencari kita daripada kita mencari rezeki. Kenapa begitu? Karena Allah telah tetapkan di dalam tubuh kita ini ketentuan jumlah rezeki. Maka Allah hadirkan rezeki itu untuk mencari pemiliknya. Dengan begitu seharusnya kita lebih tenang dalam urusan rezeki, namun kita hanya perlu menjemputnya saja. Walaupun tak kita jemput, kita bermalas-malasan, dia datang juga. Tapi kata Nabi, wa in abta', datangnya terlambat. Ya, kalau bermalas-malasan datangnya terlambat. Jadi ini yang membuat para ulama menyibukkan diri dengan menuntut ilmu, karena mereka sadar dan yakin bahwa rezeki telah ditetapkan untuk mencarinya. Maka mereka sibukkan dengan urusan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang sudah kita bahas berikutnya adalah rezeki itu merupakan salah satu dari orang yang diberi rezeki oleh Allah. Itu sebenarnya Allah menginginkan untuk dia taat dengan rezekinya. Tapi kalau dia punya mobil, seharusnya mobilnya dibawa ke dalam urusan taat. Seharusnya rezeki yang diberi Allah melalui mobil itu, mobilnya parkir di depan masjid walaupun dalam keadaan hujan. Kalau Allah berikan motor atau Honda bahasa kita, ya, maka seharusnya motor itu mempercepat langkah kita menuju ke tempat-tempat kebaikan. Jadi rezeki itu sebenarnya Allah hantar untuk membuat kita taat, bukan untuk menjauh dari Allah. Maka salah satu orang yang dimurkai adalah ketika rezeki yang diberi dijadikan sebagai alat untuk melawan Allah.
Baik, itu di antara yang sudah kita bahas. Kita lanjutkan sedikit lagi keistimewaan rezeki dari Allah, yaitu berikutnya, yaitu ar-rizqu syamilun likulli hayyin. Rezeki itu meliputi semua yang hidup. Allah berikan rezeki semua makhluknya. Yang hidup di sisi Allah semua diberikan rezeki. Baik dia berjalan dengan 4 kaki, 2 kaki, atau bahkan makhluknya yang berjalan dengan 1000 kaki, dimanapun mereka hidup, Allah hantarkan rezekinya. Dan ini Allah patenkan di dalam ayatnya, di antaranya surat Hud ayat 6. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabin mubin." Jadi Allah mengatakan apa? "Wa ma min dabbah fil ardi", semua yang melata di muka bumi. Melata itu maksudnya yang berjalan, baik manusia, hewan, di muka bumi, dimanapun mereka berada, di gunung, di dalam lautan, di Antartika, kutub utara, dimanapun mereka yang hidup di atas udara, Allah ingin memberitahu semua kita, illa 'alallahi rizquha, maka Allah telah jamin rezekinya. Allah jamin rezekinya. Bukan hanya Allah menjamin, bahkan lebih dahsyat daripada itu, wa ya'lamu mustaqarraha, Allah tahu di mana mereka berada. Cacing hidup di dalam tanah, Allah tahu cacing itu di mana. Maka Allah hantarkan rezeki yang telah ditetapkan untuk cacing. Ada binatang yang hidup di dalam bebatuan yang tak mungkin dijangkau oleh manusia, tapi Allah hantarkan rezekinya. Ada yang berada di tengah-tengah lautan yang manusia tak pernah berhasil menyelam untuk mengetahui tempat mereka, tapi Allah hantarkan rezekinya. Jadi mustaqar itu Allah tahu di mana tempatnya. Dan ini subhanallah, maha suci Allah yang tidak berat sama sekali untuk mengatur rezeki hamba. Lalu Allah sambung lagi, wa mustawda'aha, selain Allah tahu tempat mereka, wa mustawda', Allah mengatakan mereka itu telah disimpan rezekinya. Maksudnya mustawda' itu dalam bahasa Arab modern yang kita terjemahkan, itu artinya gudang. Jadi telah digudangkan. Maksud Allah, tak perlu takut, tak perlu khawatir. Setiap burung, ikan, kemudian segala macam binatang-binatang yang bermelata di muka bumi, rezekimu telah kusimpan, kugudangkan. Jadi sudah di stok oleh Allah. Jangan khawatir engkau kekurangan, seperti khawatirnya manusia kekurangan stok beras, kekurangan ini, kekurangan itu. Di sisi Allah tak ada cerita kekurangan. Allah telah gudangkan semuanya. Berapa tahun umur kecoa? Pada untuk umur kecoa, kerala pada untuk umur. Tak ada yang pelihara kecoa satupun di sini. Seumur kecoa itu, dari lahirnya kecoa sampai mati, itu sudah ada di gudang rezeki dia. Jutaan makhluk hidup berada di dalam gua, Allah telah gudangkan rezekinya. Kalau binatang yang bukan PNS, ini saya bilang kalau binatang yang bukan PNS, bukan PNS binatang, nanti baiknya balik pulang. Kalau binatang saja yang bukan PNS, bukan P3K, bukan honorer, mereka dijamin rezekinya oleh Allah. Kenapa manusia yang dijadikan khalifah merasa takut?
Mereka bukan khalifah. Seharusnya manusia tak perlu merasa takut sampai menyibukkan diri dengan mencari rezeki, mempula pingkui. Dia tanam pingkuinya. Apa bahasa Arab, bahasa Indonesia mempula pingkui? Jungkir balik, ya betul. Jungkir balik mencari rezeki. Padahal Allah telah gudangkan rezeki kita. Ini sudah berulang-ulang kita ingin yakinkan bahawa jangan sampai rezeki itu membuat kita tak menjumpai Allah di waktu subuh, di waktu zuhur, di waktu asar. Itulah karena mereka tak punya ilmu. Saya setiap subuh keluar dari tempat saya, dari Panggoi ini, setiap subuh. Pemandangan yang sama selalu nampak. Banyak becak, banyak orang yang berhenti menuju ke pasar Impres. Itu di waktu itu saya yakin mereka mungkin tak memikirkan salat, menunggu barangnya, menurunkan barang. Padahal kalau Allah ingin tahan rezeki itu, hancurlah semuanya. Sudah salat tak ada, rezeki ditahan Allah. Ini Allah masih kasih. Baru berapa hari saja banjir yang tertahan hari itu, Pak. Tertahan tomat, cabai. Bagaimana sibuknya mereka. Makanya jangan khawatir tentang rezeki yang Allah beri. Allah telah gudangkan itu. Kita ini khalifah. Perlu diingat kalimat Allah, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku menjadikan di muka bumi ini makhluk baru. Allah tidak sebut jenis makhluknya, yang disebut statusnya, Pak. Kan Allah katakan kepada malaikat, wa idh qala rabbuka lil malaikah. Allah berkata kepada malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku akan menjadikan di atas muka bumi khalifah. Padahal kita namanya apa? Insan. Kita ini insan, manusia. Bukan khalifah nama kita. Khalifah itu apa? Jabatannya, statusnya. Tapi kenapa Allah tidak menyebutkan kujadikan di atas muka bumi manusia? Tidak dibilang itu, tapi dijadikan, langsung disebut gelarnya, statusnya. Yang kujadikan adalah khalifah. Ini harus paham betul bahawa kita ini telah dimuliakan Allah dari sebelum diciptakan. Kita ini dijadikan sebagai penghulu, raja di muka bumi. Maka karena Allah telah memilih kita menjadi raja di antara semua makhluk yang ada di bumi, baik harimau, ikan paus, kita rajanya. Walaupun di hutan kita sebut raja hutan harimau, tapi kita rajanya. Harimau itu lebih takut ke kita daripada kita takut ke harimau, Pak. Babi itu, kita selalu menjuluki orang yang jahat dengan mengandalkan kalimah babi. Kita mengatakan, kok jahat urang, lagi bui. Kadang-kadang kita sebut, kok palih urang lagi bui, kan begitu kita sebut, kan? Cukup jahat orangnya, kayak babi. Tapi babi tahu siapa yang lebih jahat antara dia dengan manusia. Sesama babi pun mengatakan, kah lagi urang, kan? Kok palih lagi? Begitu, Pak. Kalau tidak percaya, tanya sama babi. Babi itu tidak korupsi, Pak. Babi itu tidak menipu. Dia hidup apa adanya. Apa yang diberi itu yang dia makan. Manusia, Masya Allah, demi kekuasaan dia lakukan apapun. MK pun dilanggarnya. Coba kadang dia. Jadi Bapak Ibu yang Allah muliakan. Kita sambung trik-trik tanya. Sudah, berikutnya ini harus kita fahami betul. Wa mustaudaha. Jadi kita ini khalifah. Kalau binatang telah disimpan rezekinya, kita ini lebih, karena kita rezekinya para raja, kita rezekinya para khalifah. Makanya Allah ciptakan semua yang ada di muka bumi untuk memuliakan khalifah. Pelayanan terhadap raja kan beda dengan pelayanan terhadap bawahan. Raja itu kan pelayanannya harus tinggal di istana, makan enak, kemudian makanan disiapkan.
fasilitas lengkap, mau terbang ke mana saja harus ada pesawatnya, mau berlayar harus ada kapal airnya. Maka itulah kita. Makanya Allah katakan huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an. Allah itu menciptakan semua di muka bumi. Khalaq lakum, kata Allah, yang kekalnya untukmu, kata Allah. Maka Allah tundukkan semua di muka bumi hanya untuk memikirkan rezeki kita. Allah tundukkan di darat hanya untuk kita, Bapak Ibu. Lihatlah bagaimana kerja Allah untuk memuliakan manusia. Allah tundukkan semua. Allah tundukkan tumbuh-tumbuhan. Untuk siapa? Untuk manusia. Makanya semua pepohonan itu suka tak suka, mau tak mau harus tumbuh. Begitu tumbuh, suka tak suka, mau tak mau harus berbuah. Dan sekali berbuah itu dicukupkan untuk keinginan manusia, bukan dicukupkan untuk keinginan pohonnya. Kita ini kan Bapak Ibu, kalau kita beranak, kita kan sesuaikan dengan keinginan kita. Makanya anak kita itu 2, 3, paling banyak 10, paling banyak 12 lah. Tapi pohon mangga, durian, sekali berbuah, apakah mamak durian berbuah melahirkan anak-anak durian hanya 2 atau 3? Apakah mamak mangga melahirkan anak-anaknya di setiap cabang hanya 2 mangga? Tidak, Pak. Ratusan, bahkan ribuan. Berapa kali panen? Untuk siapa? Seharusnya kan mereka cukup 2 saja. Apalagi mereka mungkin ada dengar iklan KB, 2 saja. Laki-laki perempuan sama saja. Tapi Masya Allah, tak ada mangga yang berbuah 2, tak ada durian yang berbuah 2, tak ada jeruk salak, tak ada. Semua berbuah ratusan, berbuah terus-terusan. Siapa yang paksa mereka? Allah. Untuk siapa mereka berbuah? Untuk membahagiakan mamaknya, bapaknya, atau membahagiakan manusia? Ternyata membahagiakan manusia. Allah ciptakan semua binatang ternak, lembu, kerbau, kambing, ya. Lalu Allah paksa mereka untuk melahirkan anak-anaknya. Setelah mereka melahirkan anak-anaknya, mereka tahu nasib mereka. Untuk siapa anak itu dilahirkan? Apakah mereka akan hidup bersama anaknya dengan waktu yang lama, lalu kemudian mereka berbahagia, anaknya disuruh sambung S1, S2, lalu kemudian nanti jadi dokter sapi? Kemudian tidak ada, Pak, tidak ada cita-cita itu mereka, karena mereka tahu mereka dipaksa oleh Allah. Kamu hidup, lahirkan anakmu, engkau dan anakmu akan dimakan oleh raja yang kuciptakan di dunia, yaitu manusia. Makanya sapi itu melahirkan anak untuk siapa, Pak? Itu kita cuma. Asal sudah mau Idul Adha, mereka sudah bersiap-siap. Mereka berwasiat, nak, mamak berangkat duluan tahun ini, nak. Mereka tahu ketika mereka memamah makanan, ketika mereka memakan rumput dan semuanya, mereka tahu mereka gemuk wajib. Siapa yang suruh? Allah. Untuk siapa? Untuk manusia. Apakah sapi memakan sesamanya? Tidak. Itu bukti rezeki kita melalui makhluk yang telah diciptakan Allah. Maka apalagi kurangnya mulia manusia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bayangkan, Pak, ikan di tengah lautan. Kan cukup bangai keungkutnya. Udah tahu kapal itu menebar jaring. Kenapa mereka datang mendekati jaring? Kenapa mereka tak hidup berbahagia saja di tengah lautan? Tapi mereka asal ada kapal datang, mereka mendekat. Mereka mendekat. Lalu sampai ribuan sekali di jaring. Dan mereka bersedia mati. Kenapa? Taatnya perintah Allah. Karena mereka diciptakan untuk manusia. Inilah rezeki kita. Jadi intinya, kita ini paling mulia dalam urusan diberi rezeki. Diberi rezeki untuk semua binatang lain, untuk semua pepohonan, untuk semua binatang. Tujuannya juga ujung-ujungnya untuk memberi rezeki kepada kita. Makanya Allah mengatakan, ya, wa mustauda'a,
telah kusimpan rezeki semua makhluk yang kuciptakan. Kullum fi kitabin mubin, dan itu semua telah kutulis di dalam kitab yang mulia, yaitu Lauhul Mahfuz. Makanya Allah Subhanahu wa taala yang Maha memberi rezeki itu telah menyempurnakan rezeki kepada semua makhluk. Bapak Ibu yang Allah muliakan, ini keistimewaan rezeki. Maka sekali lagi Bapak Ibu, dengan keadaan seperti ini kita seharusnya lebih faham untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Baik, berikutnya keistimewaan rezeki berikutnya adalah ar-rizqu ghaibun la ya'lamuhu illallah azza wa jalla. Rezeki itu ghaib, tidak ada yang mengetahui kapan datangnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan ini Allah sebutkan di dalam surah Luqman ayat 34, innallaha 'indahu 'ilmus sa'ah. Pertama Allah mulai dulu dengan kalimat sesungguhnya di sisi Allah pengetahuan tentang datangnya kiamat. Jadi ada beberapa perkara yang gaib, tidak akan diketahui oleh manusia sama sekali. Yang pertama, tidak ada yang tahu tentang kapan datangnya kiamat. Ini sudah ditanya oleh Jibril kepada Nabi, ya Muhammad, berikan kabar kepadaku tentang datangnya kiamat. Rasulullah menjawab, yang tanya lebih tahu daripada yang ditanya. As-sa'il a'lamu minal mas'ul. Lalu Jibril mengatakan, kalau begitu kasih tanda-tandanya saja. Baru Nabi Muhammad memberi tanda-tanda datangnya kiamat. Yang tanggal kiamat tak tahu. Dalam ayat disebutkan Allah mengatakan dirinya akadu ukhfiha, sampai-sampai aku hampir melupakannya. Saking rahasianya kiamat cuma Allah yang tahu, sampai-sampai aku pun hampir lupa. Akadu ukhfiha, setelah aku sembunyikan hampir-hampir. Maksud Allah tak mungkin lupa. Tapi maksud Allah saking rahasia. Sama kayak istri menyembunyikan cincin agar tak diambil oleh suaminya pemain game judi online. Saking jauhnya dia simpan dalam lungkia di sudut sofa, dia simpan di sudut sofa sampai dia sendiri tak tahu lagi di mana cincin itu. Begitu rahasianya kiamat. Nah, jadi ini gaib yang pertama. Lalu Allah mengatakan yang kemudian juga yang hanya Allah yang tahu, yaitu wa yunazzilul ghaitsa. Hanya Allah yang tahu kapan turunnya hujan. Lalu makanya kan kita tak tahu kapan turunnya hujan. Mendung bukan berarti hujan. Hujan pun belum bermakna diawali dengan mendung. Bisa saja hujan tiba-tiba. Makanya hujan itu rahasia Allah. Kemudian wa ya'lamu ma fil arham. Hanya Allah yang tahu apa yang ada di dalam rahim. Ada orang yang bertanya, tapi USG tahu kok. USG pun bisa tidak sesuai dengan prediksi dokter. Jadi dikabarkan dokter kayaknya laki. Ternyata yang lahir perempuan. Banyak terjadi. Ada yang dikabarkan perempuan, ternyata laki. Ada yang dokter tak lihat apa-apa, tak nampak, USG tak nampak. Pas lahir, bencong. Itu bahaya juga kalau sudah begitu. Lalu Allah sebutkan lagi, وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا. Tak ada yang tahu dari mana engkau besok mendapatkan rezeki. Di sini poinnya. Tak ada yang tahu manusia, engkau besok dapat dari mana. Tak ada yang tahu. Jadi jangan mengira bahwa gaji awal bulan itu adalah rezeki yang kita tahu. Banyak orang menunggu awal bulan, tak sampai-sampai awal bulan. Sebelum awal bulan, dia ternyata telah mengalami sesuatu yang dia tak mendapatkan rezekinya. Kalau Allah ingin halangi, rezeki bisa hilang dan bisa dapat tiba-tiba. Makanya ini kalau kita sudah tahu itu, tidak ada lain. Perbanyaklah meminta kepada Allah. Dan salah satu cara agar rezeki itu turun tiba-tiba di waktu yang tak terduga adalah takwa. Orang kalau sudah laksanakan salat 5 waktu, bertakwa, lalu meninggalkan larangan Allah, dia bisa dapat rezeki min haitsu la yahtasib, dari jalan yang tak terduga-duga. Lalu satu lagi yang Allah sebutkan yang engkau tidak akan tahu adalah wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Innallaha
alimun khabir. Engkau tak tahu di bumi mana engkau akan mati. Maka kita tidak tahu. Kalau Allah ingin hantarkan kita ke Madinah, maka kita kalau wajib mati di sana, pasti Allah izinkan kita umrah lalu mati di sana. Kalau Allah inginkan kita mati di sini, kemanapun kita pergi, tak mati-mati, wajib mati di sini. Jadi kita tidak tahu tanah mana yang kita ditentukan untuk kematian kita. Maka 5 perkara ini nanti dibantu dengan hadis yang Nabi yang lain. Itu Nabi juga mengatakan hal yang sama. Kita tak tahu rezeki kita dari mana. Maka hanya hamba yang bertakwa yang akan selalu bermohon kepada Allah agar rezeki turun dengan ridha Allah dan dengan keberkahan. Jadi ini menjadi salah satu pemberi semangat agar tak berputus asa dalam memohon rezeki kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, saya berhenti dulu di sini. Silakan. Baik, selanjutnya berbahagia, itu sudah banyak disampaikan oleh Ustaz. Berbahagia ini ada acara jemaah yang ingin bertanya, mungkin Ustaz akan buat ada kesempatan untuk 10 menit. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini hukumnya kalau kita sudah tetapkan, kita sudah mendapatkan gaji dari negara, tapi kita masih mencari tambahan. Apakah rezeki tambahan itu sudah ditetapkan juga oleh Allah Subhanahu wa taala? Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, baik. Jadi biar sekalian menjawab Ustaz ada ini. Masih ada Pak? Kalau tak ada jangan dipaksakan Bapak. Ya, boleh satu lagi. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini Ustaz sebenarnya, apakah dosa-dosa yang kita lakukan itu melalui haji kita? Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Yang pertama tadi tentang kita sudah punya gaji tetap. Itu rezeki yang Allah tuliskan di dalam tubuh kita, dan sudah dituliskan di Lauhul Mahfuz. Nah, kemudian ketika kita mencari tambahan, mencari tambahan rezeki di luar pekerjaan kita. Jadi misal keluar di kantor, apakah kita mengayuh beca, minta tamah, atau kita jualan martabak di malam hari, pagi masuk kantor, kemudian tambahan. Apakah itu juga menjadi rezeki kita? Tentu. Jadi rezeki kita itu Pak, kuotanya itu telah diatur keseluruhan. Keseluruhan telah diatur kuota. Jadi dalam tubuh ini telah dicatat dan distempel oleh Allah jumlah total. Jumlah total. Cara turunnya ya tergantung dengan keadaan kita mencarinya. Rajin kita cari, cepat turunnya. Nah, makanya dalam rahasia-rahasia mencari rezeki itu, yang paling rendah derajatnya adalah rezeki yang turun karena dicari. Itu yang paling rendah derajatnya. Derajat dalam arti kata begini, ada beberapa metode cara Allah menurunkan rezeki, ya diantaranya yang paling tinggi itu karena ketakwaan. Jadi takwa itu keluar rezeki. Kita tidak cari pun Allah aturkan. Seperti rezeki kepada Maryam alaihissalam, dihantarkan oleh Jibril terus-terusan karena ketakwaannya. Nanti ada rezeki yang turun karena syukurnya. Makin banyak bersyukur, makin banyak rezeki. Itu kan la in syakartum la azidannakum. Semakin engkau banyak bersedekah, semakin banyak kuberikan. Unfiq alaik, kata Nabi melalui hadis qudsi. Allah mengatakan, bersedekahlah, maka aku akan bersedekah lagi untukmu. Jadi orang yang makin banyak bersedekah, Allah tahu dari tangan dia yang paling banyak manfaat, maka Allah terus alirkan ke sini, alirkan ke sini. Jadi, tapi ini masih tinggi nih derajatnya nih.
Nanti ada rezeki yang keluar tanpa dicari. Itu yang disebutkan dalam ayat tadi, semua binatang melata itu wajib. Semua yang melata di muka bumi wajib Allah rezeki. Yang paling menyibukkan kita adalah rezeki yang kita cari. Arti menyibukkan apa? Kecenderungan kita kalau sudah masuk ke tahap ini, kita banyak meninggalkan ibadah. Kita sering melawan Allah. Rezeki yang halal tak mau. Maunya cari rezeki yang haram. Jadi hidup dalam keadaan mencari ini, itu kalau mencarinya dapat pahala, tapi sering kita jatuh ke dalam dosa. Nah, ini yang kadang-kadang orang-orang harus memahami bahwa apapun yang dia cari di luar gaji tetapnya, itu tetap bahagian daripada rezeki yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi begitu Bapak Ibu. Kemudian berikutnya yaitu tentang berbuat dosa apakah menjadi penghalang rezeki. Yang menjadi penghalangnya adalah penghalang keberkahannya. Jadi rezeki itu kan sudah kita pernah bahas bahwa dia telah ditetapkan, bahkan untuk orang kafir pun ditetapkan. Orang kafir itu melakukan sebesar-besarnya dosa, yaitu kesyirikan. Mereka tak akui Allah sebagai pemberi rezeki. Sama sekali tak diakui. Mereka bahkan tak meyakini bahwa Allah itu ada. Yang ada cuma Tuhan mereka. Nah, jadi perkara seperti ini, kalau rezeki orang kafir masih diberi, maka orang maksiat pun tetap diberi rezeki. Cuma yang dihilangkan apanya, Pak? Keberkahannya. Nah, pencuri itu kan lumayan juga rezekinya, Pak. Pencuri itu lumayan rezeki itu. Sekali dapat 27, kadang-kadang 20 manyam, 30 manyam sekali masuk tu. Modal cuma obeng, palu, masuk ke plafon orang, bobok sen. Tapi lumayan dapatnya. Tapi berarti rezekinya masih turun. Walaupun rezeki itu bukan punya dia. Seperti yang pernah saya sebutkan, itu rezeki orang yang dia raih. Tapi dia makan dengan rezeki orang itu, artinya dia masih bisa makan. Nah, dia juga makan hari-hari, penjudi juga makan, pelacur itu dahsyat lagi rezekinya, Pak. Nah, itu tergantung. Kalau pelacurnya kaliber nasional itu bisa 1 juta itu. Ini bukan pengalaman, Pak, nih. Nah, bekah kok berdepa dah ustaznya. Hai, lu dengar-dengar. Dengar kan. Jadi tidak diharamkan jenis rezekinya, tak diharamkan Allah. Kalau kafir saja diberi, apalagi yang mukmin tapi maksiat. Muslim maksiat tetap diberi. Jadi yang ditahan Allah apa dengan dosa itu? Keberkahan. Disitulah kenapa orang yang maksiat itu tak habis-habis dia mencari rezeki yang tak pernah memuaskan dia. Uang banyak habis, dia tipu orang, nanti dia ditipu orang. Terus saja begitu keadaannya. Tidak cukup-cukup, Pak. Tidak cukup-cukup. Makanya pemakan haram pun hidup begitu. Allah sudah menyebutkan yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat. Ada 2 perbedaan yang paling menyolok dalam cara mencari rezeki, yaitu pemakan riba dan yang bersedekah. Yang bersedekah Allah pelihara rezekinya. Yurbi itu dikembangkan terus banyak. Pemakan riba yamhaq, kata Allah, dihancurkan, dibinasakan hartanya. Makanya semua yang pernah minjam uang bank rata-rata hancur dia, Pak. Tidak tahun ini, tahun depan, tidak tahun depan, 10 tahun yang akan datang, rata hancur hidupnya. Bapak yang membangun bisnis dengan meminjam 200 juta ke bank, lalu disuruh bayar mencapai 300 juta dengan cicilan. Tak ada jual belinya, pinjam meminjam kredit. Maka lihatlah apa yang terjadi. Bisnis berjalan 2 tahun meledak, maju minta ampun. Setelah 3 tahun mulai bermasalah. Maka cukup banyak, lihatlah sekeliling kita, orang-orang yang berani sekali bermaksiat kepada Allah, hancur sama-sama. Tidak ada yang bertahan.
Tapi orang yang punya bisnis kecil tapi dengan harta yang halal, dan diiringi dengan sedekah, yurbi, terus bertumbuh, terus bertambah. Jadi keberkahan itu yang paling penting. Jadi kalau begitu, apakah dosa mempengaruhi rezeki? Sangat mempengaruhi. Kita seperti orang yang sudah makan tapi tak pernah kenyang kalau rezeki tak diberkahi. Nah, jadi ini Bapak Ibu tentang keadaan orang-orang yang melakukan dosa. Nanti itu akan kita bahas di dalam satu bab khusus setelah ini, insyaAllah. Baik, saya rasa waktu sudah tinggal berapa? Semenit? Oh, 2 menit. Tak mungkin lagi kalau 2 menit. Berarti ada waktu untuk Bapak Ibu untuk berwuduk sebentar. Tak mungkin lagi 2 menit. Baik, saya rasa kita cukupkan. Dan insyaAllah semoga yang hadir Allah telah tetapkan pahala, dan semoga Allah kumpulkan kita kembali di dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.